belakang pembuatan tempe. Mengapa kami memilih pembuatan tempe? Karena tempe ini merupakan makanan khas Indonesia yang perlu dikembangkan, karena tempe ini sendiri sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dan tidak hanya itu, tempe ini juga sering dikonsumsi oleh warga negara lain seperti negara Amerika Serikat, negara Malaysia, atau negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya. Baiklah, tempe ini adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis rhizopus. Nah, rhizopus ini terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama Rhizopus oligosporus, yang kedua Rhizopus oryzae, yang ketiga Rhizopus stolonifer, yang keempat Rhizopus aryzus. Sehingga Rhizopus ini memacu pembentukan tempe pada padatan dan kompak berwarna putih. Berbeda dengan biasanya, di sini kami mencoba fermentasi tempe dengan menggunakan daun pisang dan daun waru, di mana biasanya masyarakat Indonesia membungkus tempe tersebut dengan menggunakan plastik, sehingga limbah plastik tersebut akan menjadi limbah dan akan memacu bencana alam seperti banjir. Dari sini kami akan memanfaatkan daun pisang dan daun waru. Dan di sini juga kami dapat melihat perbedaan dan persamaan hasil dari setiap proses pembuatan tempe tersebut, yang mana kami akan melihat kualitas tempe yang lebih bagus itu ada pada daun pisang atau pada daun waru. Kualitas tersebut akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Tempe ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tempe ini juga dikonsumsi oleh kaum vegetarian, di mana kaum vegetarian ini memanfaatkan tempe sebagai pengganti daging. Jadi alasan pertama kami membuat tempe ini yaitu karena tempe ini merupakan makanan khas Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya. Yang kedua, tempe ini juga mempunyai kandungan atau sumber protein nabati yang cukup tinggi sehingga bermanfaat untuk tubuh kita. Yang keempat yaitu tempe ini mempunyai beberapa khasiat seperti dapat mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit seperti diare dan memperlancar pencernaan dan lain-lain. Baiklah, hanya itu latar belakang dari kelompok kami, atau hanya itulah penjelasan dari saya tentang latar belakang pembuatan tempe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meralda Tania akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang definisi daun pisang dan daun waru. Nah, yang pertama adalah definisi daun pisang. Daun pisang ini berasal dari tumbuhan pisang yang bernama Latin Musa. Daun pisang ini memiliki banyak sekali jenisnya. Seperti yang kita ketahui, sangat banyak jenis pisang di Indonesia ini, yang dimana pohon pisang ini mayoritas berada di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, pada daun pisang ini mengandung polifenol, sehingga ketika digunakan untuk memasak atau digunakan sebagai pengukus makanan akan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, untuk lebih lanjutnya, daun pisang ini merupakan komponen tumbuhan atau tanaman yang multiguna, baik buah dan daunnya maupun akarnya. Nah, sama halnya dengan kelapa, pohon pisang ini merupakan tanaman yang multiguna, jadi semua komponen dalam tumbuhan ini dapat dimanfaatkan. Lalu pada bagian daun tanaman ini dilapisi dengan lilin atau zat yang dapat merekatkan sehingga membuat daun pisang dapat menampung hidangan berkuah kental. Nah, seperti yang sering kita lihat, daun pisang ini bukan hanya digunakan untuk membungkus makanan yang padat saja. Kadang daun pisang ini juga digunakan untuk makanan yang berkuah dan cair. Nah, lilin pada daun pisang ini yang membantu merekatkan daunnya, jadi makanannya tidak tumpah dan bocor. Selanjutnya,
daun pisang memiliki ciri dan keunikan yang sangat spesifik, yaitu warnanya yang sangat kehijauan alami, sangat cocok untuk mengemas makanan dan juga bahan-bahan makanan lainnya. Nah, tentu saja seperti yang kita ketahui, daun pisang ini memiliki warna yang sangat menarik dan mencolok, yaitu berwarna hijau muda yang sangat membuat mata kita tertarik untuk melihatnya. Dan makanya daun pisang ini sangat cocok untuk membungkus makanan-makanan karena di sisi lain yang gunanya yang juga sangat kegunaannya yang tinggi, dia juga mempunyai komponen ketertarikan yang tinggi. Daun pisang untuk membungkus makanan karena lebih segar dan lebih menggugah selera untuk makan karena warnanya tadi. Selanjutnya definisi daun waru. Nah, daun waru ini berasal dari pohon waru, yang mana nama Latin dari pohon waru ini merupakan Hibiscus tiliaceus. Nah, pohon waru ini sendiri tersebar di seluruh wilayah Pasifik. Jadi persebaran tumbuhan waru ini sangat luas. Nah, sedangkan kandungan pada daun waru ini memiliki 3 kandungan yang utama. Yang pertama ada saponin, yang kedua flavonoida, yang ketiga sama halnya dengan daun pisang tadi, pada daun waru juga memiliki polifenol, tapi pada daun pisang lebih mayoritas polifenolnya, sedangkan pada daun waru ini lebih berkurang kandungan polifenolnya daripada daun pisang. Untuk lebih lanjutnya, pohon waru ini pohon yang seringkali digunakan sebagai pohon peneduh di tepi pantai. Nah, pohon waru ini akan lebih sering kita jumpai pada daerah yang di tepi pantai. Bagian daun waru ini sendiri memiliki berbagai manfaat, baik itu di bidang kesehatan maupun kecantikan. Nah, pada bidang kesehatan, pohon waru ini dapat menurunkan demam serta mengatasi radang amandel dan lainnya. Serta sedangkan pada bidang kecantikan, daun waru ini dapat mencegah penuaan dan mengatasi rambut rontok. Daun waru ini dipercaya sebagai salah satu bagian dari pohon waru yang memiliki banyak manfaat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak hanya di bidang kesehatan, ternyata daun waru ini juga berfungsi di bidang kecantikan. Nah, daun waru dapat dijadikan sebagai pengganti daun jati dalam proses peragian kecap, sebagai pembungkus tempe, dan juga sebagai pembungkus makanan. Nah, walaupun masih jarang digunakan digunakan dibandingkan daun jati dan daun pisang, daun waru ini juga digunakan oleh masyarakat biasanya sebagai pengganti daun jati pada peragian kecap, dan juga dapat digunakan sebagai pembungkus tempe dan pembungkus makanan lainnya. Nah, di sini kami lebih memilih daun waru dan daun pisang daripada daun pisang dan daun jati, karena daun jati sudah sangat banyak digunakan, jadi sumber-sumbernya juga sudah banyak. Nah, kami ingin menampilkan sesuatu yang masih jarang digunakan, yaitu namun tetap juga menampilkan yang sangat familiar untuk kita. Nah, di sini kami memilih pohon pisang dan daun pohon pisang dan daun pohon waru ini untuk membandingkan hasilnya nanti bagaimana. Yang materinya atau perbandingannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya nanti. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh ragi terhadap kandungan gizi pada tempe. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari ragi terlebih dahulu. Nah, proses pembuatan tempe pada dasarnya adalah proses untuk menumbuhkan spora jamur pada tempe, yaitu Rhizopus sp dengan bantuan ragi. Nah, ragi atau fermen ini merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Nah, ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi organisme tersebut. Nah, media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil ataupun cairan nutrien.
Nah, ragi umumnya digunakan dalam industri makanan. Nah, pada ragi tempe ini juga terkandung jamur Rhizopus oligosporus yang bisa membentuk benang-benang halus. Selanjutnya yaitu mikroorganisme yang terkandung pada ragi untuk proses fermentasi ini. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahan dasar pembuatan tempe ini adalah kedelai. Ternyata kedelai ini tidak mengandung vitamin B12, tetapi pada tempe mengandung vitamin B12 sebesar 0,1 mikrogram. Hal ini dikarenakan karena tempe merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai menggunakan beberapa jenis mikroorganisme seperti kapang Rhizopus. Nah, contohnya ini Rhizopus oligosporus, RH oryzae, RH stolonifer atau kapang roti, dan juga RH arizos yang dikenal dengan sebutan ragi tempe. Nah, kapang yang tumbuh pada kedelai inilah yang akan menghidrolisis senyawa sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Nah, fermentasi ini juga dapat meningkatkan penyerapan gizi dari kedelai, termasuk phytonutrien isoflavon seperti genistein dan dextrin, serta konsentrasi pada bioaktif atau terbentuknya selama pemecahan protein kedelai. Nah, proses fermentasi ini jugalah yang menyebabkan pembentukan vitamin B12 pada tempe. Vitamin B12 juga bermanfaat dalam meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan menghasilkan lebih banyak energi dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu reaksi kimia pada fermentasi tempe. Nah, reaksi dalam fermentasi ini berbeda-beda tergantung jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Nah, secara singkatnya saja, glukosa yang digunakan yaitu C6H12OE6 yang merupakan gula yang paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol yaitu 2C2H5OH. Nah, dapat dilihat di PPT juga bahwa reaksi kimia pada fermentasi ini dengan menggunakan gula yang berupa glukosa ini C6H12OE6 akan menghasilkan hasil reaksi yaitu 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2 ditambah dengan ATP. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dalam pembuatan tempe. Nah, dalam pembuatan tempe membutuhkan bioteknologi. Nah, yang mana bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, fungi, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, menurut Galih dalam bukunya tahun 2012, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi secara umum berarti yaitu meningkatkan kualitas suatu organisme dengan menambahkan organisme lain melalui sebuah aplikasi teknologi. Nah, aplikasi teknologi ini dapat memodifikasi fungsi biologis dari suatu organisme dengan menambahkan organisme lain atau yang kita kenal dengan merekayasa gen. Nah, menurut Hartono dan Yusminahala dalam bukunya tahun 2012, tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang dikonsumsi oleh hampir semua lapisan masyarakat dengan konsumsi rata-rata per tahunnya yaitu 5,2 kg per kapita. Nah, tempe mengandung komponen-komponen gizi yang tinggi seperti protein dan vitamin B12. Bahkan tempe diketahui mengandung senyawa antioksidan yang diidentifikasi sebagai isoflavon yakni dextrin, genistein, glycine. Nah, senyawa-senyawa ini diyakini mempunyai peranan dalam meredam aktivitas radikal bebas sehingga bermanfaat bagi pencegahan kanker seperti halnya karotenoid, vitamin E, dan vitamin C. Menurut Sarwono dalam bukunya tahun 1982, dalam pembuatan tempe dikenal berbagai macam laru atau inokulum yang dapat digunakan. Nah, penggunaan laru yang baik sangat penting untuk menghasilkan tempe menggunakan tempe yang sudah jadi.
Cara mendapatkannya yaitu tempe diiris tipis, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 40-45 derajat Celcius atau dijemur sampai kering, kemudian digiling atau ditumbuk halus. Dan hasilnya dapat digunakan sebagai inokulum bubuk. Di samping itu, di beberapa daerah digunakan juga miselium kapang yang tumbuh di permukaan tempe, yang mana cara memperolehnya yaitu dengan mengiris permukaan tempe, kemudian irisan permukaan tempe yang diperoleh dijemur, digiling, dan digunakan sebagai inokulum bubuk. Menurut Hidayat dalam bukunya tahun 2012, proses fermentasi dapat dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan cepat, pada waktu 0-30 jam fermentasi. Pada fase ini terjadi penaikan jumlah asam lemak bebas, penaikan suhu, pertumbuhan jamurnya sangat cepat, dapat dilihat dengan terbentuknya miselia pada permukaan biji makin lama makin lebat, sehingga menunjukkan massa yang lebih kompak. Fase kedua yaitu fase transisi pada 30-50 jam fermentasi. Fase ini merupakan fase yang paling optimal dalam proses fermentasi tempe, dan pada fase ini tempe siap dipasarkan. Pada fase ini terjadi penurunan suhu, jumlah asam lemak yang dibebaskan, dan pertumbuhan jamur hampir tetap atau bertambah sedikit, dan warnanya spesifik dan tekstur lebih kompak. Fase yang ketiga yaitu fase pembusukan atau fermentasi lanjut pada 50-90 jam fermentasi. Pada proses ini terjadi penaikan jumlah bakteri dan jumlah asam lemak bebas. Pertumbuhan jamur menurun, dan pada kadar air tertentu pertumbuhan jamur terhenti. Terjadi perubahan warna karena degrasi protein lanjut sehingga terbentuk amonia. Saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktu praktikum. Di mana di sini pada minggu pertama kelompok kami tidak melaksanakan praktikum, tetapi kami masih mencari alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tempe. Pada minggu kedua yaitu pada Sabtu 8 Februari 2020, kami melakukan percobaan pembuatan tempe di laboratorium IPA dan juga di kos salah satu praktikan. Selanjutnya pada minggu ketiga yaitu Jumat 14 Februari 2020, kami melakukan percobaan pembuatan tempe ini di kos salah satu praktikan, yaitu di Jalan Tekukur nomor 12 Pondok Suri. Pada minggu keempat, kami juga melakukan percobaan pembuatan tempe yaitu pada Sabtu 22 Februari 2020, juga di kos salah satu praktikan, yaitu di Jalan Belibis Blok D nomor 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pembuatan tempe. Pertama, disiapkan kedelai bersih sebanyak 1 kg. Di sini kelompok kami menggunakan kedelai dengan berat 1 kg. Kemudian dicuci dan direndam 5-10 jam hingga lunak. Setelah itu kemudian kedelai direbus setengah matang. Kemudian di langkah selanjutnya dihilangkan kulitnya dengan cara digosok-gosokkan, atau bisa juga dengan cara lain sampai kulitnya bersih. Sampai kulit kedelai ini benar-benar bersih. Setelah itu kedelai kemudian dikukus beberapa saat dan didinginkan dengan cara diratakan di atas serbet bersih. Setelah dingin, kita pastikan lagi apakah kedelai tersebut sudah benar-benar bersih dari kulitnya. Jika masih ada kulitnya, kita bersihkan lagi. Setelah benar-benar bersih, kemudian kedelai tersebut ditambahkan ragi dan sedikit tepung. Kemudian diaduk menggunakan sendok. Setelah semuanya teraduk secara rata, kemudian kita akan membungkus kedelai tersebut. Kelompok kami di sini menggunakan 2 jenis daun yang berbeda. Yang pertama yaitu daun pisang, kemudian daun waru. Setelah kedelai tadi dibungkus, kita biarkan dalam suhu ruangan kira-kira selama 2 hari. Setelah 2 hari, maka kedelai-kedelai tadi akan menjadi tempe dan siap untuk dikonsumsi. Baiklah, sekian penjelasan dari teman-teman. Saya Mesara akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hasil dan pengamatan. Pada minggu pertama ini, kami membeli alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tempe.
kami membelinya di pasaraya, di mana kami membeli bahan-bahan seperti daun pisang, kedelai, ragi tempe 1 bungkus, dan tepung beras 1 bungkus. Kemudian pada minggu selanjutnya, yaitu minggu kedua, pada minggu kedua ini kami membuat tempe dengan menggunakan satu jenis daun saja, yaitu daun pisang. Kami membuatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari di lab IPA. Pada minggu kedua ini kami membuat tempe dengan hanya menggunakan daun dengan berbagai ukuran. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari, saat kami melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing tempe yang kami buat, sebagian ada yang rusak, yaitu berukuran kecil. Kemudian pada minggu ketiga ini kami membuat tempe pada hari Jumat di kos salah satu teman kami, yaitu Jalan Cendrawasih, Gang Tekukur nomor 12. Pada percobaan minggu ketiga ini kami juga hanya menggunakan daun pisang saja. Di sana kami mencoba memperbaiki kesalahan kami sebelumnya, di mana kami memantaunya 1 kali 12 jam. Pada saat 12 jam pertama, keadaan bungkus kedelai masih terlihat belum merata. Ini ditimbulkan oleh proses fermentasi dari jamur yang belum merata atau masih terlihat padatan atau bijian kedelai. Baiklah, pada minggu keempat ini kami menggunakan 2 jenis bahan pembuatan tempe yang berbeda, di mana kami menggunakan daun pisang dan daun waru. Hasil tempe yang dibungkus dari daun pisang menghasilkan pertumbuhan rhizopus yang maksimal, di mana miselium tebal dan mengikat seluruh bagian kedelai, yang menyebabkan tekstur tempe menjadi lebih merata. Aroma yang dihasilkan juga aroma khas tempe walaupun sedikit kurang sedap. Kemudian sedangkan pada tempe yang dibungkus dengan menggunakan daun waru memiliki tekstur kasar, di mana miselium yang hanya mengikat beberapa kedelai. Miselium yang dihasilkan juga sedikit. Pada perbesaran mikroskopik terlihat spora jamur sangat banyak yang matang. Sebagai indikasi dari tempe yang mulai membusuk, daun waru merupakan media tumbuh dan berkembangnya yang baik bagi Rhizopus sp, di mana jamur tempe ini akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Tetapi dalam praktikum ini, miselium yang dihasilkan tidak merata mengikat kedelai. Kemudian alasan tempe menjadi makanan yang bergizi, yaitu fermentasi dapat meningkatkan penyerapan gizi dari kedelai tersebut. Phytonutrients sulfon seperti genistein dan dextrin, serta konsentrasi peptid bioaktif atau terbentuknya selama pemecahan protein kedelai. Proses fermentasi ini juga menyebabkan pembentukan vitamin B12 pada tempe. Salah satu manfaat tempe yang paling besar ialah mengandung vitamin B12. Vitamin B12 hanya bisa diproduksi oleh protein hewani. Vegetarian biasanya kekurangan vitamin 12. Nah, satu-satunya bahan vegetarian yang mengandung vitamin 12 adalah tempe. Kemudian hal ini dikarenakan tempe merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus RH atau Arhizus yang dikenal dengan sebutan ragi tempe. Baiklah teman-teman, saya Aziza Wulandari Alsa akan melanjutkan materi, yaitu tentang manfaat tempe. Manfaat tempe yang pertama yaitu sebagai sumber protein.
Seperti yang kita ketahui, bahwa tempe memiliki kandungan protein yang begitu banyak, bahkan lebih banyak dari daging. Biasanya, para vegetarian lebih memilih untuk mengkonsumsi tempe sebagai penghasil protein dibandingkan daging. Setiap 100 gram tempe biasanya menghasilkan sekitar 20 gram protein. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan protein harian sekitar 34% bagi orang dewasa. Fungsi dari protein itu sendiri adalah untuk menjaga jaringan otot, selain itu juga untuk menghasilkan enzim proteolitik. Yang kedua yaitu sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. Tempe juga dapat dijadikan sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. Paparan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai macam gangguan terhadap tubuh, salah satunya yaitu kanker. Kandungan isoflavon dan nutrisi lainnya di dalam tempe dapat menjadikan tempe itu sangat ampuh menjadi antioksidan, bahkan lebih ampuh dibandingkan dengan kacang kedelai rebus biasa. Yang ketiga yaitu sebagai sumber kalsium. Jika berbicara tentang sumber kalsium, biasanya kita akan langsung teringat akan susu. Faktanya, tempe juga bisa dijadikan sumber kalsium yang tidak kalah jauh berbeda dengan susu. Setiap penyajian 100 gram susu biasanya mengandung sekitar 125 mg kalsium. Sedangkan setiap penyajian 100 gram tempe memiliki kandungan sebesar 155 mg kalsium. Jadi, bisa dikatakan bahwa tempe sangat mungkin menjadi sumber kalsium yang tidak kalah penting dari susu. Yang keempat yaitu sebagai menu diet. Salah satu menu diet terbaik adalah makanan yang memiliki kandungan tinggi protein, tinggi serat, dan rendah lemak. Kandungan protein dan serat yang tinggi di dalam tempe dapat menjadikannya sebagai salah satu menu diet. Tempe juga merupakan makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Karena kandungannya terdapat yaitu vitamin B kompleks dalam tempe juga sangat baik untuk memenuhi asupan nutrisi teman-teman ketika sedang diet. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan vitamin B12. Vitamin B12 memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh, mulai dari menghasilkan sel darah merah, membantu proses sintesis DNA, mengaktifkan asam folat, hingga menjaga kesehatan sistem saraf dan menjaga fungsi otak. Umumnya, vitamin B12 banyak terkandung di dalam daging, ayam, ikan, dan susu. Tempe merupakan satu-satunya sumber vitamin B12 yang berasal dari nabati. Manfaat tempe selanjutnya yaitu aman untuk diabetes. Memilih makanan untuk penderita diabetes bukanlah hal yang mudah, karena harus disesuaikan agar tidak menyebabkan kenaikan pada gula darah. Pada tempe terdapat kandungan isoflavon dan serat yang mampu mengontrol kestabilan gula darah dan memperbaiki resistensi insulin, dan juga baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 2. Selain itu, tempe juga bisa membantu menurunkan resiko diabetes. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam olahan tempe yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tempe goreng tepung, di mana cara pembuatannya yang pertama kita perlu merendam tempe ke dalam campuran bawang putih, garam, dan biji ketumbar selama 15 menit. Setelah itu kita gulingkan di atasnya tepung bumbu, dan setelah itu kita goreng hingga kuning kecoklatan, dan jadilah tempe goreng tepung. Selanjutnya yaitu tempe penyet. Cara pembuatannya, yang pertama kita perlu menggoreng cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Jika sudah matang, maka kita perlu menghaluskannya. Setelah itu tambahkan garam, gula merah, gula putih, dan terasi yang sudah dibakar atau yang sudah kita panggang sebelumnya. Selanjutnya, kita haluskan lagi sambil diaduk-aduk dan semua bahannya tercampur dengan rata. Setelah siap, maka tempe bisa dipenyetkan di atasnya. Olahan tempe selanjutnya yaitu tempe orek, di mana tempe ini sering dijadikan sebagai sambal oleh sebagian orang. Cara pembuatannya yang pertama kita perlu menumis bawang putih, bawang merah, daun salam, lengkuas, dan serai sampai harum. Kemudian kita tambahkan cabai hijau, cabai merah, dan kita aduk hingga layu. Setelah itu kita masukkan kecap manis, garam, dan gula merah. Setelah itu aduk hingga rata. Tuangkan air dan masak sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan tempe, masak sambil diaduk hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya yaitu tempe kering.
Tempe kering ini, cara pembuatannya yang pertama kita perlu menghaluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, terasi, dan lengkuas. Setelah itu kita perlu memanaskan sedikit minyak, lalu tumiskan bumbu tersebut hingga harum. Setelah itu kita tambahkan asam dan gula jawa. Teman-teman juga bisa menambahkan gula pasir jika kurang manis. Setelah itu tumis hingga menjadi karamel. Dan terakhir, campurkan dengan tempe yang sudah digoreng kering. Selanjutnya yaitu tempe mercon. Tempe mercon ini langkah pertamanya yaitu cara membuatnya. Kita perlu memasukkan sambal dan cabai bubuk ke dalam bagian tempe yang sudah kita belah. Setelah itu gulingkan tempe ke dalam adonan tepung bumbu, kemudian goreng hingga matang. Dan jadilah tepung mercon. Selanjutnya yaitu tempe bacem. Tempe bacem cara pembuatannya yang pertama itu kita perlu menghaluskan semua bumbu yang telah kita sediakan. Setelah itu campurkan dengan tempe yang sudah dipotong. Kemudian masukkan lengkuas dan serai yang sudah dimemarkan. Jangan lupa ditambahkan daun salam agar dia harum. Setelah itu kita campurkan gula dan air kelapa dan juga kecap manis. Kemudian ungkap hingga tempe matang dan bumbunya tercampur masuk ke dalam tempe. Setelah matang dan dingin, tempe bacem siap untuk dihidangkan. Selanjutnya yaitu keripik tempe. Cara pembuatan keripik tempe ini hampir mirip dengan cara pembuatan adonan tempe goreng tepung. Namun ukuran tempe yang dipotong haruslah tipis agar keripik tempe itu menjadi renyah dan kriuk sehingga enak untuk dimakan. Selanjutnya yaitu tempe nugget. Cara pembuatan tempe nugget ini yang pertama kita perlu memotong tempe, kemudian rebus hingga hampir menjadi lunak. Setelah itu campurkan semua bahannya menjadi satu, masukkan ke dalam loyang yang telah diolesi minyak. Setelah itu kita campurkan tepung dan air, kemudian aduk rata. Kemudian celupkan tempe, lalu balur ke dalam tepung panir. Setelah itu simpan di dalam kulkas selama lebih kurang setengah jam supaya tepung panirnya menyatu. Lalu kita bisa goreng tempe hingga berwarna kecoklatan dan tempe nugget siap untuk dihidangkan. Selanjutnya yaitu tempe katsu. Cara membuat tempe katsu ini yang pertama adalah rendam tempe di dalam air yang sudah diberi bumbu yang sudah dihaluskan, di mana terdiri dari bawang putih, merica, ketumbar, garam. Kemudian kita diamkan lebih kurang selama 30 menit, angkat dan tiriskan. Setelah itu lumuri tempe dengan kocokan telur, gulingkan ke tepung terigu kemudian ke tepung panir, goreng hingga kuning kecoklatan, dan tempe katsu siap untuk disajikan. Untuk lebih enak biasanya ditambah dengan saus sambal. Selanjutnya yaitu tempe crispy keriting, di mana cara pembuatannya yang pertama kita perlu memotong tempe tipis-tipis, kemudian kita celupkan tempe ke bahan pencelup, lalu gulingkan ke bahan pelapis, celupkan kembali ke bahan pencelup, lalu gulingkan kembali ke bahan pelapis. Ulangi terus step itu sampai tempe keriting dengan tepung. Lalu goreng dengan minyak panas dan banyakkan minyak goreng itu sampai golden brown. Kemudian angkat dan tiriskan dan siap disajikan. Selanjutnya yaitu tempe gelatot. Yaitu cara pembuatannya yang pertama kita perlu mengiris tempe agak tebal, lalu belah tengahnya jangan sampai putus. Ulek kasar bahan isian. Setelah itu buat adonan tepung serbaguna sesuai kekentalan yang diinginkan, lalu celupkan irisan daun bawang agar dia harum. Setelah itu isi tempe dengan bahan isian, lalu balur adonan tepung. Setelah itu kita bisa goreng tempe hingga menjadi matang dan tempe gelatot siap untuk disajikan. Mungkin sekian macam-macam olahan tempe yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai gambar dari lampiran. Dapat kita lihat gambar yang pertama yaitu pengumpulan bahan, selanjutnya perendaman pada kedelai, selanjutnya perebusan pada kedelai, dan pemisahan kulit ari pada kedelai. Kemudian kedelai dikeringkan dan ditiriskan. Kemudian dapat kita lihat pada daun pisang itu diletakkan kedelai yang telah dipilih. Kemudian kedelai diberi ragi dan bahan-bahan lainnya seperti tepung beras. Kemudian kedelai dibungkus dan ditunggu 1-2 hari
untuk berubah menjadi tempe. Kemudian kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan yaitu bahwa tempe ini sangat tergantung dari hasil fermentasi jenis bahan utama atau substratnya yaitu kedelai. Macam-macam mikroba yang aktif dan kondisi di sekelilingnya mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki. Dan berdasarkan hasil yang kami peroleh dari proses pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa tempe merupakan salah satu produk bioteknologi yang terbuat dari singkong yang difermentasikan oleh Rhizopus oligosporus. Peran Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus yang menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida yang akan menghambat beberapa organisme perusak. Adanya spora dan hifa juga menghambat pertumbuhan kapang yang lain. Jamur tempe juga menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan banyak mikroba. Untuk pembungkusan tempe, sebaiknya menggunakan bahan daun pisang karena daun pisang memiliki kelebihan pembungkus alami yang tidak mengandung bahan kimia dan mudah ditemukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.